Halo, perkenalkan nama gue Erik. Gue adalah salah satu karyawan di sebuah perusahaan yang ada di kota Cikarang. Gue asli Jakarta. Selepas sekolah SMA, gue langsung bekerja di sini, di Cikarang. Dan gue mau berbagi pengalaman mistis gue kepada kalian semua ketika gue pulang dari tempat kerjaan ke kosan. Hari itu hari Jumat. Seperti biasa gue berangkat dari kosan ke tempat kerja. Kebetulan gue masuk siang, sekitar abis Jumatan gitu gue baru berangkat. Gue Jumatan dulu di masjid deket kosan gue. Setelah itu gue makan siang dan gue lanjut perjalanan untuk berangkat ke kantor. Nah, hari itu tuh nggak seperti hari-hari biasanya, dimana kerjaan gue itu banyak banget. Kerjaan gue banyak, ditambah lagi rekan kerja gue beberapa ada yang udah pulang kampung. Kebetulan kejadian ini terjadi H-4 ketika lebaran. Akhirnya gue lanjut, gue mengerjakan pekerjaan yang harus gue lakukan. Dan akhirnya sampailah jam setengah 10. Jam 10-nya gue pulang dan jam setengah 10-nya gue beres-beres. Gue rapihin kerjaan gue yang belum beres. Akhirnya gue pulang di jam 10.15. Sebelum ke kosan, gue biasanya mampir dulu untuk makan malam di salah satu warteg gak jauh dari tempat kerja gue. Gak seperti biasanya juga. Gue gak ngerti ini tuh bener-bener sepi. Emang mungkin orang-orang udah pada pulang kampung ya. Tapi biasanya ketika gue makan di warteg itu ramai banget, ramai. Dan gue harus ngantri ketika gue harus makan di situ. Tapi malam itu cuma gue doang. Bener-bener cuman gue doang yang makan di situ. Akhirnya waktu menunjukkan jam 11 kurang 10, yang berarti menunjukkan bahwasannya gue harus cepet-cepet pulang. Karena jarak dari kantor ke kosan gue ini lumayan jauh, ada sekitar 10 km. Dan letak kosan gue ini adanya di dalam kampung, bukan di perkotaan. Kenapa gue memilih kosan yang ada di dalam kampung dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan? Karena memang dari segi biaya ini murah. Dan gue orang introvert. Gue ini suka ketenangan. Akhirnya gue lanjut perjalanan. Dan untuk menuju kosan gue itu di jalan besar yang sekitar Cikarang itu, kita masuk ke salah satu gang. Gangnya ini nggak sempit ya. Gangnya masih bisa masuk. Ya 3 mobil ini masuk. Di perjalanan gue selalu baca doa karena emang jalanan ini tuh bener-bener sepi. Mungkin ada sekitar 3-4 kilo gue harus ngelewatin ilalang-ilalang tinggi dan juga persawahan. Pematang sawah yang bener-bener gelap itu gue biasa lewatin setiap hari sepulang kerja. Gue aslinya bukan orang yang penakut. Dibuktikan dengan gue selalu pulang malam sendirian, gak pernah diantrin siapapun. Tapi malam itu tuh beda banget. Bener-bener gue merasakan bulu kuduk gue merinding sepanjang jalan itu. Dan ditambah lagi emang agak sedikit gerimis. Dalam hati gue, kalau misalkan hujan gede, gue gak mungkin juga berhenti di pinggir jalan ini. Karena itu emang hutan-hutan, gelap banget. Gak ada lampu penerangan jalan kecuali lampu dari motor gue. Gue berdoa dalam hati semoga hujannya gak gede dan cuman gerimis aja. Jadi kalau masih gerimis bisa gue terabas. Tapi kalau gede mau gak mau gue harus berhenti dan pakai jas hujan. Di tengah perjalanan ini sekitar 2 kilo sebelum kosan gue memang ada perlintasan kereta api dan gak ada palangnya. Nah di sini
kita harus benar-benar waspada dan hati-hati ketika melewati rel kereta ini. Karena emang nggak ada penjaganya. Jangankan penjaga, palangnya pun nggak ada. Karena emang kalau malam di atas jam 9 emang jalanan ini sepi. Memang ada jalan alternatif lain, tapi emang 2 kali lebih jauh. Nah, orang-orang itu kalau misalkan pulang dari kerjaan atau memang dari kampus di atas jam 9 malam, orang-orang lebih milih muter jalannya ketimbang harus melewati jalanan horor ini. Sepanjang perjalanan ini gue nggak ngeliat satu pun motor ataupun mobil. Dalam hati gue deg-degan dan ngerasa ciut juga nyali gue. Tapi gue harus tetap ngelanjutin perjalanan dan gue nggak lupa-lupanya berdoa. Nah, akhirnya sampailah di perlintasan kereta api ini. Benar-benar pada saat melewati perlintasan kereta api ini, gue merinding parah. Kayak ada angin di pundak gue, angin yang bikin merinding gitu. Kalian bisa bayangin gak ketika kalian merinding dan di pundak kalian itu ada yang niup gitu. Di situ gue langsung baca-baca doa. Gue langsung agak ngebutin motor gue dan gue melanjutkan perjalanan. Gak jauh dari rel kereta itu, ada sekitar 10-20 meter, gue ngeliat ada orang jalan. Kayak cewek lagi nunduk. Cewek ini tuh bener-bener jalannya tuh ngebut banget. Kayak kalau misalkan kalian muter video itu di percepatan 2 kali. Serius, itu creepy banget. Itu bener-bener serem. Di situ gue baru pertama kali ngeliat ada orang yang jalannya kayak gitu. Dia tuh jalannya nunduk sampai nggak kelihatan kepalanya, cuman sampai pundak doang. Perawakannya kurus. Dia pakai celana putih, baju putih, dan dia nyeker nggak pakai sendal ataupun sepatu. Di situ nyali gua agak sedikit ciut. Gua agak pelanin motor gua. Dalam hati gua ada 2 pilihan. Gua ngelewatin nih cewek, apa emang gua harus balik lagi dengan perjalanan yang udah gua lewatin sepanjang tadi. Lumayan jauh dan gak ada jalan alternatif lain karena gua udah masuk ke gang ini. Akhirnya gua dengan baca doa, gua memberanikan diri gua untuk ngelewatin cewek ini. Pada saat gua mau menyalip cewek ini, gua ngeliat ternyata tuh cewek nggak ada kepalanya. Di situ gua panik. Gua baca surat-surat yang gua bisa dan yang gua hafal. Gua baca ayat kursi. Gua tancap gas motor gua sengebut-ngebutnya. Pas gue udah ngelewatin cewek itu sekitar ada 5 meter, mulailah dia ketawa. Akhirnya sampailah gue di kosan gue. Dengan napas yang tersengal-sengal, gue udah capek. Gue gak tahu harus mikir apa. Dan pada saat gue turun dari motor dan hendak membuka gerbang kosan gue, tiba-tiba ada yang nepuk pundak gue dari belakang. Ternyata itu tetangga kosan gua. Nama aja Bu Wati. Bu Wati langsung nanya ke gua, "Mas Erik, tadi lewat mana mas?" Gua jawab lah, "Lewat jalan biasa Bu." Dan dia nanya lagi, "Lewat perlintasan kereta api?" "Iya Bu, benar." Dan di situ bulu kuduk gua merinding. Bu Wati menceritakan bahwa tadi sore jam 4 ada kejadian kecelakaan di rel kereta api itu. Korbannya perempuan, dia masih sekolah perawat. Dia kesambar sama kereta dari arah Jakarta menuju arah
Cirebon. Perempuan itu keseret sejauh 1 kilometer dan kepalanya belum ketemu sampai malam itu. Badannya sempat dievakuasi, tapi polisi masih mencari kepalanya. Entah itu masuk kemana atau kelempar kemana, mereka masih mencari. Di situ gue langsung lemas dan gue langsung dikasih minum sama bapak kos. Karena itu emang rame, gue ceritakan kejadian yang gue alami. Ada Bu Wati juga di situ nenangin gue, dan akhirnya gue masuk ke kosan dengan selamat.